Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, Masjid Pondok nggih, kelingan di Masjid At-Taqwa. Kebiasaan ahad pagi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang banyak karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita satu kehidupan ya. Hidup ini nikmat yang besar. Sebagai hamba Allah yang tidak punya kekuatan, daya dan upaya selain menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi ini bisa hadir di satu tempat majelis yang dimuliakan Allah. Seandainya Allah buka kasuf mata kita, maka insya Allah malaikat ini datang mengurumuni majelis yang mulia ini. Karena ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita membersihkan hati kita, niat kita di awal setiap kegiatan untuk ikhlas karena Allah. Pekerjaan sekecil apapun, waktu sesedikit apapun, kalau kita ikhlas karena Allah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri untuk ikhlas karena Allah. Sebab dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lain, maka Allah akan menilai amaliah kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga niat hati kita dari rumah sampai di masjid, nanti dari masjid sampai ke rumah kita lah. Kemudian di tempat lain kita selalu menjaga niat kita, hidup kita semata-mata karena Allah, bukan untuk yang lain. Itu yang namanya ikhlas, tidak untuk yang lain tapi semata-mata karena Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan
Berarti ini kesempatan yang ketiga saya menyampaikan tentang bagian dari ilmu falak Islami. Sebagai bagian dari kajian Al-Quran dan sains, mungkin sifatnya tematik ya, atau kajian ilmi. Mohon maaf, barangkali kewanen. Saya memang bukan ahli, tapi hanya sekedar tolibun. Kalau caranya Afghanistan Taliban gitu ya. Ben podo bingung ono Taliban lebu pondok itu. Atau sekedar praktisi sejak tahun 95, tiap hari saya diskusi, tiap hari melalui sosmed dan sebagainya, karena kayaknya kok menarik sekali ya, ilmu falak Islami, segala hal yang berkaitan dengan agama itu menarik, ya, menarik sekali. Begitu banyak dinamika di dalam pengembangan keilmuan ilmu falak Islami, begitu dinamis.
Nah, Profesor Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan tahu ilmunya, kemudian dicoba diterapkan. Tapi dari tahun 1897 sampai 89 tidak berhasil. Bahkan surahnya saja, surah keluarga ketika dimiringkan ke arah kiblat diminta dibongkar karena ini seperti memasukkan aliran baru. Bongkar, harus dibongkar. Ya. Bukan hal yang mudah. Itu tahun 1897, yang tahun 2020 saja masih belum bisa menerima kebenaran arah kiblat. Ya. Ini gerakan tajdid awal Kiai Haji Ahmad Dahlan jauh sebelum Muhammadiyah lahir 8 November 1912. Apalagi NU atau 1926 ya. Ini 1912 8 November. Beliau seorang santri yang luar biasa dari berbagai kiai pondok pesantren. Gerakan ini terus sehingga beliau terkenal sebagai kiai yang meluruskan arah kiblat masjid-masjid di Yogyakarta, bahkan merambah ke seluruh Indonesia. Apalagi ketika Muhammadiyah lahir 1912, walaupun awalnya 1912 sampai 1921, angkanya tinggal dibalik. 1912 ini berdiri Muhammadiyah, 1921 itu sudah go nasional. Sudah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk punya cabang Muhammadiyah di berbagai wilayah Indonesia. Maka gerakan tajdid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah meluas sekali. 1921 NU urung lahir. Muhammadiyah sudah go nasional. Dan gerakannya makin masif. Jadi kajian ilmu falak ini memang betul-betul dikuasai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan diterapkan di masyarakat. Beliau tidak termasuk tipe ulama yang genial, tipe ulama yang memproduksi buku-buku, tidak. Bahkan bukunya pun tidak ada. Tetapi karyanya yang di masyarakat itu yang luar biasa, terasa langsung. Ya. Kalau ulama-ulama lain biasanya kan menulis buku ya, banyak kitab. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi gerakan di masyarakat, gerakan tajdidnya itu betul-betul luar biasa. Ya, ini musolanya dulu. Musola direnovasi, diarahkan ke kiblat, terus diminta dibongkar oleh kiai penghulunya, bongkar, hancurkan. Tapi oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dibangun lagi, walaupun tidak mengarah ke kiblat, tetapi di garisnya, sofnya di dalam ikut sof kiblat. Tapi musola bangunannya tetap tidak mengarah ke kiblat karena supaya tidak dibongkar. Sekarang menjadi museum ya, musola. Satu bangunan kecil tetapi dari situ terpancar kekuatan ruh jihad yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi ke seluruh dunia. Bahkan ada yang mengatakan gerakan komunitas religius yang paling berhasil di seluruh dunia itu Muhammadiyah. Saya baru baca begitu beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ya, karena gerakan tajdid, keikhlasan, ini keikhlasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh manusia seluruh bumi. Maka penting sekarang kita dalam berdakwah, berjihad, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah ya. Diteruskan oleh banyak ulama-ulama ahli falak di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah tidak kurang-kurang para ahli ilmu falak yang memang terasa hasilnya langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Kiai Haji Ahmad Sa'duddin Jambe ini terkenal sekali ya. Sampai dan di Poningrat yang mempelajari hisab yang kita pakai sekarang, hisab hakiki wujudul hilal yang dipakai Muhammadiyah sampai sekarang. Sampai Prof. Oman Fatur Rahman, Prof. Susikn Azhari, Samsul Anwar, Sriyatin Sodik. Saya baru ketemu dua. Prof. Oman Fatur Rahman sama Asus dari kanan sana. Gue pindah dulu waktu di Yogyakarta ada pelatihan, saya ikut. Kalau orang senang itu begitu ya. Walaupun Jogja ya saya berangkat. Walaupun di masjid dulu ada pelatihan di Masjid Agung Jawa Tengah pun saya ikut. Kalau sudah senang itu enteng kamu. Termasuk saya yang mengenal Pak Basit Wahid. Beliau adalah dosen kimia UGM sehingga saya akrab dengan beliau ya. Basit Wahid. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya singgung ini supaya menjadi ruh jihad, ruh ijtihad Muhammadiyah bagi kita milenial, bahwa pendekatan di dalam studi filosofi, studi ijtihad Muhammadiyah ini harus nyambung ke Bayani, Burhani, dan Irfani. Kita yang generasi yang baru memahami bagaimana pendekatan Bayani menempatkan wahyu itu sebagai kebenaran mutlak, sumber utama. Kemudian ada pendekatan Burhani, logis, runtut logikanya. Dan ini bersifat ta'akuli. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan potensi akal kepada kita. Nanti kita nyambungnya kepada pengkajian ilmu falak secara ta'akuli. Bagaimana kita ru'yatul hilal itu sebagai bagian dari ta'akuli, menggunakan atau bagian dari keilmuan kita, menggunakan akal kita, bukan sekadar ta'abudi, tapi ta'akuli. Dan pendekatan irfani bukan hanya mengandalkan rasionalitas, Bayani, Burhani, tapi juga pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Penting bagi semua kalangan aktivis yang bergerak dalam dakwah memahami Al-Quran secara menyeluruh menggunakan Bayani, Burhani, dan Irfan. Mudah-mudahan sampai kepada pemahaman yang benar. Ya. Kita memang tidak rasionalisasi 100%, tapi betul-betul ada Bayani bahwa Al-Quran, teks Al-Quran itu suatu kebenaran mutlak. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat rangkaian ayat-ayat Quran itu kita yakin sepenuhnya. Ketika kita membaca fi falaki yasbahun misalnya, tidak kita meremehkannya. Betul bahwa itu mereka matahari, bulan betul-betul ada di dalam orbit yang pasti, kemudian sudah dengan perhitungan yang akurat, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bagaimana berpikir, memikirkan ayat Quran itu betul-betul dengan ta'akulis bagaimana potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini manhaj tarjih Muhammadiyah. Dan saya kira ini adalah metode ilmiah yang tepat untuk bisa kita memahami kajian atau tadabbur Quran. Saya memahami tadabbur itu ya harus memahami arti dan tafsirnya. Jadi kalau kita hanya sekedar terjemah belum bisa tadabbur. Tafsir Quran hari-hari mungkin kita harus selalu berusaha untuk menambah pemahaman kita tentang Al-Quran melalui tafsir, berbagai tafsir daripada ulama-ulama besar kita. Ya minimal Ibnu Katsir sama Jailani dari rangkaian kata dan sedikit tambahan dari Ibnu Katsir, atau mungkin dari Saudi Arabia, ya, Miyasar ataupun berbagai tafsir yang lain. Saya perlu sampaikan ini supaya betul-betul kita bisa mencoba untuk memahami rangkaian ayat Quran tentang ilmu falak, sehingga kita yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran. Sehingga kita tidak ragu, ngaku Muhammadiyah malah puasanya misalnya minggu, oh berarti masih kurang yakin. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja ya. Artinya tentu kan ada pilihan walaupun itu bebas ya, tetapi Sabtu Minggu itu ada kepastian. Itu di situ ada ijtihad, ada kebenaran. Tidak ada salah kan ijtihad. Ijtihad itu bukan sekedar memutus, nanti betul-betul dengan jihad yang luar biasa. Usaha yang luar biasa, pendalaman ilmu, pendalaman dalil, nakli, akli dan sebagainya dengan yang dipelopori oleh ulama-ulama yang luar biasa. Ya, ijtihad itu bukan hal yang remeh. Nah, mengapa kita diskusikan? Karena ada yang sekedar bolak-balik ngomong hisab ru'yah. Kita ini tidak ada urusan dengan Muhammadiyah, tidak ada urusan dengan NU, tidak ada urusan dengan Persis. Kalau keilmuan itu ya Islam. Tidak kita hanya sekedar mengatakan bisa, yang penting betul ya betul, saling menghormati. Enggak seperti itu saja. Enggak bisa. Ilmu tidak akan berkembang kalau kita itulah yang penting kita toleransi, saling menghormati. Rampung ini umat kalau cuma begini.
Maka dalam menyikapi perbedaan ijtihad adalah bagaimana kita menggali lagi pengembangan keilmuan falak Islam. Kan ini masyarakat yang mengembangkan maka dia akan maju. Dan sekarang terbukti yang saya lihat sendiri secara real ya, walaupun itu di dunia sosmed. Saya justru ngaji dari mereka. Ya. Buku banyak sekali, tetapi dinamikanya justru ada di diskusi, di webinar. Maka saya kira santri sini pun mungkin perlu belajar lagi, nambah satu bagian keilmuan falak Islam. Ya. Mudah-mudahan saya kan hanya praktisi saja ya, karena senang. Tapi mudah-mudahan nanti ada ahlinya yang bisa mengajari kita semuanya untuk memahami ilmu falak secara Islam, sehingga itu menjadi satu hal yang praktis, pragmatis yang bisa kita terapkan. Tujuannya kalau kita bicarakan terus tentang ilmu falak Islami, maka akan ada minat generasi muda Islam belajar astronomi atau ilmu falak Islami untuk kepentingan masyarakat Islam. Dan ini bagian dari tajdid dan ijtihad ya, dalam masyarakat Islam mencari kebenaran ilmu. Sekarang ini wujudul hilal itu dinilai terus, sebab ada beberapa hal yang dikritisi terkait dengan tampak tidaknya hilal atau sinar hilal ketika matahari masih di bawah ufuk. Ketika hilal tidak tampak itu bukan hilal, namanya komar. Komar itu wujud bulannya ya. Nah, ini masih dikritisi. Karena itu tentu kalau kriteria kita sudah selesai kalau kriteria. Kalau orang lain kan punya definisi yang berbeda, sehingga mereka mengatakan wujudul hilal salah, mestinya wujudul komar. Karena bagian hilalnya yang bersinar tidak tampak. Itu mereka karena mereka punya definisi. Kalau saya menjawab, kalau wujudul hilal sudah selesai, sebab kriterianya ya seperti itu. Kalau orang lain nyerempet-nyerempet ke ru'yah ya akan berbeda pandangannya. Ya. Kenyataannya banyak problem di masyarakat terkait karena ketidakpahaman terhadap ilmu falak Islam. Sebagai contoh, banyak masjid musola yang tidak nyambung ke kiblat atau tidak pas. Secara fikih penyimpangan hanya 0,4 derajat. Sebab kalau 1 derajat nyimpang sampai di sana 110 km sampai ke Ka'bahnya itu. Ini namanya ijtihad. Kiblat ijtihad. Sebab diameternya kota Makkah itu 45 km, kalau nyambung ke sini itu sekitar 0,4 derajat. Belum lagi nanti waktu sholat, belum lagi yang lain-lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang paham mungkin benar, tapi yang tidak paham masih jauh lebih banyak. Maka kita perlu galakkan lagi pemahaman ilmu falak Islam. Bahwa ini penting untuk bisa menyelesaikan bagian dari problem masyarakat yang terkait dengan amal ibadah. Itulah saya walaupun bukan ahlinya, tapi saya kira ini harus dibicarakan. Mudah-mudahan nanti ada ahlinya yang bisa melatih kita untuk memahami ilmu falak lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap mulai Rajab ya, tentu kita ramai yang masuk ke dalam dunia ilmu falak Islam itu ramai gitu. Al-Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dan sebagainya. Tapi diawali dari Rajab, penentuan awal bulan Rajab. Permasalahannya adalah masih tetap pada apa itu ru'yah, apa itu hilal, apa itu hisab, bagaimana statusnya, bagaimana kedudukannya. Ya. Kebanyakan ada dari hadis, sementara Quran itu adalah isyarah. Kita bisa memahaminya kalau beberapa ayat dirangkai untuk bisa menjelaskan tentang terkait dengan ilmu falak yang kita dalami. Minim sekali dari Al-Quran memang iya. Banyak ayat yang terkait dengan ilmu falak, tapi nyambungnya kepada penentuan awal bulan Qamariah tentu tidak banyak. Karena itu perlu ada alat bantu yang namanya ilmu falak atau astronomi. Secara gampang saya menerjemahkan ilmu falak sebagai ilmu astronomi. Di situ ada isyarah. Ya. Beberapa isyarah penting. Memang kutiba alaikum wisam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintahnya ada. Tetapi kapan mulainya itu ada di dalam hadis.
Di dalam Al-Baqarah 185, Sahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau di dalam terjemahan-terjemahan apapun, artinya barang siapa antara kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan di suatu, maka berpuasalah. Ulama-ulama ada yang menerjemahkan kata syahida itu menyaksikan bisa dalam bentuk kasat pakai mata, bisa dalam bentuk keilmuan. Diterjemahkan dari letter katanya. Artinya barang siapa yang memahami, mengetahui bahwa bulan sudah masuk, syahru itu bukan benda bulan ya, tetapi kalendernya. Syahrul Ramadan ya. Kalau sudah tahu itu bulan Ramadan di suatu tempat mukim, maka puasa. Tetapi kata menyaksikan ini, kata syahidah nanti sama dengan ro'a ya, yang ada di hadis menyaksikan. Nah, ini hanya seharusnya seperti di dalam 185 Al-Baqarah. Teknisnya ada di dalam hadis, kata syahidah yashhadu ya, menyatakan apa yang dilihat atau diketahui dan sebagainya, tapi bisa berarti menyaksikan dengan keilmuan. Ya, dari beberapa diskusi di buku-buku dan sebagainya, secara singkat seperti itu. Nah, apa batasan syahru yang bisa dijadikan sebagai penentu awal bulan? Nah ini, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 2 bulan. 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Di antara kita banyak yang tidak hafal bulan-bulan. Ya toh? Kalau dinyanyikan baru hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini kayak desa nanti ya. Ngaji. Iya. Jadi saya biasanya kalau ngapalkan Ahru ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 bulan. Oh. Kemudian kita untuk bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu adadas sinin wal hisab. Nah, ini matahari bersinar, bulan bercahaya, kemudian ditetapkannya orbit benda langit, bulan, matahari dan bulan bagi mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktunya. Ini jelas kata hisab ada di dalam Al-Quran. Ilmu hisab, ilmu Quran, yakin ada. Supaya kita bisa mengetahui bilangan tahun, dita'lamu ada sinin wal hisab. Kata hisab punya arti banyak, tetapi di dalam konteks ayat ini adalah perhitungan waktu. Dengan mengetahui manzilah matahari dan bulan, maka kita bisa menentukan bilangan tahun. Lakukan jelas ayatnya seperti ini, nasnya jelas. Dalil kuat sebagai penguatan ilmu hisab. Nah, tanda-tanda manzilah itu jelas. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adzakal urdunul qadim. Apal Yasin itu apal. Kami tetapkan manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembali dia sebagai bentuk tanda yang tua. Sama seperti ini ya. Sebenarnya hilal bukan di akhir bulan saja, di awal bulan juga hilal. Cuma untuk penentuan berikutnya otomatis kan kita melihatnya pada 29 akhir. Jadi gambarnya seperti ini. Dari tandan muda, sabit, sampai tandan tua lagi. Seperti pelepah, ya, tandan yang tua.
pelepah korma katanya. Atau di dalam bulan-bulan fase bulan setiap tanggalnya ada bentuk sabitnya atau hilalnya. Ya. Nah ini manzilah sebagai awal syahru. Yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ini keterangan tentang waktu awal bulan. Lah manzilah awal adalah hilal. Bagian awal daripada bulan adalah hilal, bentuk sabit tipis, nanti ada keterangannya. Justru dari definisi hilal inilah maka muncul berbagai perbedaan. Hilal sebagai penentu waktu atau mawakit awal bulan, karena tandanya jelas. Kenapa tidak bulan purnama saja yang cetha? Tapi ternyata ada kesulitan, bulan purnama ini mulainya kapan nggak jelas. Kadang tanggal 14, kadang 15, kadang 16, kadang bisa 13. Tidak jelas. Walaupun awal sabit juga ternyata sama, tetapi kan Qur'annya jelas. Ya. Bukan bulan purnama. Purnama itu tidak mesti tanggal 14 gitu. Kadang tanggal 15 juga. Coba aja nanti diamati. Oke. Nah, jadi dari beberapa ayat tadi, kurang lebih 5, sebenarnya banyak sekali saya ambil 5. Kata syahru, kalender bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditentukan dengan hilal. Nah, secara umum hilal adalah bulan sabit yang tampak yang merupakan fenomena ru'yah. Biasanya tanggal 1, 2, 3. Biasanya ada yang mengatakan 1, 2. Selepas 3 itu namanya qamar, bukan sabit. Nah, ini yang dipermasalahkan pada waktu orang membahas wujudul hilal. Ketika bulan mau tenggelam, matahari sudah di bawah, sorot matahari sangat kuat sehingga cahaya hilal tidak tampak. Kalau cahaya hilal tidak tampak kan berarti adanya bulan kan? Bukan hilal, bukan wujudul hilal tapi wujudul qamar gitu. Itu dari kritisinya orang di luar yang tidak memahami wujudul hilal. Ya. Ayat yang di atas juga menyatakan bahwa manzilah, termasuk manzilah awal, ini bisa dihitung. Artinya bisa dilakukan dengan hisab, bisa dipastikan, dihitung dengan hisab. Nah, yang ini Prof. Thomas Jamaluddin dari BRIN sepakat bahwa ru'yat dan hisab setara, bisa saling menggantikan atau saling melengkapi. Saya ambil dari pendapat beliau. Ya, karena beliau selama ini yang menonjol sekali, yang berusaha untuk menyatukan antara kubu hisab dengan kubu ru'yah. Katakanlah antara NU dengan Muhammadiyah, karena ini dua organisasi besar dan beliau diperintahkan, istilahnya ditugasi untuk mencari jalan tengah ya antara ru'yah dengan hisab sehingga muncul imkan ru'yah atau dalam bahasa Inggrisnya crescent visibility, visibilitas hilal. Kalau orang terus nyebut imkan ru'yah ki dalile apa ya? Ora ono malah jadi bid'ah katanya begitu. Itu pendapat lain lah. Tujuannya memang menengahi perang besar Bharatayuddha keilmuan ya, bukan organisasi, keilmuan. Penting ini dalam rangka fastabiqul khairat, justru dengan adanya perbedaan itu maka semakin bangkit semangat untuk menggali keilmuan ilmu falak. Kita ambil hikmahnya. Juga tanda awal bulan bisa dilihat dengan mata, bisa juga dengan hisab berdasarkan rumusan keteraturan fase bulan. Ini dalil Qur'annya jelas, data ru'yat jelas. Sudah ribuan tahun, ratusan tahun datanya ada semua dan itu akurat. Sampai sholat 5 waktu pun yakin, enggak pernah lihat di sebelah kulon warnanya merah apa, enggak pernah itu. Kalau kata Ustaz Hidayat sama persis dengan kata li ru'yatih. Karena hadisnya banyak sekali. Tapi kalau orang sekarang tidak pernah melihat iki bayangannya sudah tingginya sama dengan benarnya enggak ya? Saya mengawali sholat asar misalnya, enggak pernah. Langsung lihat jam, langsung dengar azan. Karena yakin. Nah seharusnya juga begitu pada waktu penentuan awal bulan. Ya. Apakah ada alternatif lain menentukan awal bulan? Yaitu sekedar hisab bulan wujud di atas ufuk atau wujudul hilal. Memang di dalam Qur'annya tidak ada yang tegas ya.
untuk menjelaskan soal wujudul hilal seperti yang kita anut. Tapi hadisnya tentu pemahamannya berbeda, nanti saya uraikan di sana. Nah, ada banyak ayat-ayat Quran yang nyambung tapi tidak saya bahas karena memang ini sebenarnya sudah menjadi dalil untuk menentukan untuk menggunakan hisab. Ya. Garis besar waktu pertemuan 2-3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu ya kelihatannya. Ada hisab, ada ru'yah, kemudian imkan ru'yah itu mencari garis tengahnya. Nah, mengapa hisab bukan ru'yah? Kenapa kita menggunakan hisab bukan ru'yah? Ada beberapa rasionalitas, ya. Ada beberapa alasan. Saya tidak bahas ini. Ini dari Prof. Samsul Anwar. Ya, 6 dasar penggunaan hisab bukan ru'yah. Ada di buku argumentasi hisab Muhammadiyah dan pedoman atau panduan hisab Muhammadiyah dan banyak buku yang lain. Bahwa semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalau Gus Baha, walaupun beliau orang NU, tapi sekelanya hisab. Hisab itu ilmu Quran. Tidak bisa orang ini merendahkan ilmu Quran. Perintahnya jelas. Begitu. Saya mendengar ceramah beliau banyak sekali tentang hisab. Memang beliau patokannya hisab walaupun beliau orang ini. Karena keilmuan. Keilmuan tidak bisa diingkari. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Jadi ayat ini bukan sekedar informasi tentang matahari bulan beredar dengan hukum yang pasti. Ya, tapi memang mengarah untuk digunakan sebagai bagian dari hisab untuk menghitung dan memprediksi waktu-waktu awal bulan dan sebagainya, sehingga berguna untuk kehidupan masyarakat. Ya. Apalagi ditambah surat Quran Yunus ayat 5 untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi sudah jelas ada semangat menggunakan hisab. Masalahnya, kalau semangatnya hisab, mengapa Rasulullah menggunakan ru'yah di dalam hadis-hadisnya ya? Nah ini, banyak buku-buku yang membahas, yang kebetulan sama dengan Muhammad itu persis. Sama-sama hisab. Persatuan Islam, bukan persis, sama persis bukan. Ya, itu sama-sama menggunakan hisab. Jadi menurut beberapa ulama termasuk Rasyid Ridho bahwa perintah ru'yah itu ada alasannya karena zaman Rasulullah SAW walaupun sudah ada ilmu hisab bahkan zaman sebelum Islam, tetapi masih sedikit yang ahli di kalangan orang Islam yang bersama Rasulullah SAW. Tentu supaya tidak memberatkan karena mereka tidak paham. Inna ummatun ummiyah. Bahwa sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Ya, mungkin orang lain di luar Islam ada yang bisa, tetapi masih sederhana. Maka supaya gampang, kadang 29, kadang 30. Ini Bukhari Muslim, saya lacak bukan hanya di Bukhari Muslim. Beberapa hadis ini juga kalimatnya hampir sama. Ya, tapi biasanya yang dimunculkan dari Bukhari Muslim. Karena memang umat yang kualitasnya masih seperti itu, tidak memahami ilmu hisab secara penuh, maka tentu Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan umat, cukup dengan ru'yah. Ya, tidak mungkin melakukan hisab. Ini ada alasannya. Ilat atau alasan perintah ru'yat karena memang kondisi umat seperti itu. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa seperti Yusuf Qaradawi, ru'yah itu bukan tujuan, tapi hanya sarana, seperti yang dipahami oleh kalangan Muhammadiyah. Itu ta'akuli, itu adalah ijtihadiyah, bukan ta'abudi. Ada Muhammad Syakir juga sama, Syakir, ya. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengutamakan hisab daripada ru'yah, karena di dalam hisab ada qat'i, sedangkan ru'yah ini masih belum pasti, ada madnunah. Ya. Juga Taqiyuddin As-Subhi ini ulama besar ya, ulama mazhab Syafi'i pun mengutamakan, mendahulukan hisab daripada
ru'ya. Ya karena bila seorang mujtahid tentu diikuti oleh banyak umatnya. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi bagian penting juga bahwa ru'yah tidak bisa membuat kalender. Bagaimana setiap bulan kita tanggal 29 besok bulan baru, enggak ya. Enggak bisa kita. Kalender jauh hari. Padahal misinya Umar Ibn Khattab membuat kalender adalah ketidakteraturan, ketidakberesan pada administrasi surat menyurat antara gubernur di satu daerah dengan Umar di pusat kota di Madinah. Tahun kapan, bulan apa dan sebagainya. Tentu ini berkaitan dengan ketetapan waktu. Tidak bisa ru'yah ini meramal, memprediksi tanggal, nggak bisa. Hanya tanggal 29 dilihat lagi, 29 dilihat lagi, 29 dilihat lagi. Ya. Sampai kapan seperti ini? Tidak bisa membuat kalender. Padahal sekarang kita kan pertanyaannya kalender. Nyewu, nyatus, pakainya apa? Apa ngitung? Apa ngelihat kan enggak? Ya, tetap pakai hisab. Ru'yah tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Seluruh dunia sama administrasi, kesatuan administrasi yang memang sangat dibutuhkan di dalam manajemen waktu untuk kegiatan kemasyarakatan atau kenegaraan, mestinya begitu. Jadi setiap bulan harus dilihat, ini keberatan, kenapa ru'yah mau tidak dipakai, karena memang ada banyak ketidakpastian. Ya, tidak bisa mengcover seluruh muka bumi, karena hanya bisa dilihat pada daerah tertentu saja, antara barat dengan timur pasti berbeda. Setiap akhir bulan 29 misalnya Syakban ataupun Syawal nanti ya. Ini yang keempat, kemudian yang kelima jangkauan ru'yah terbatas. Iya, karena posisi bulan kan yang bagian barat pasti melihat lebih dahulu daripada bagian timur. Ya, mesti begitu. Ke timur hanya sejauh 10 jam. Atau untuk ukuran satu matelah ya hanya 180 km. Kalau itu ditetapkan sebagai satu matelah. Ya. Kalau Indonesia ya wilayatul hukmi, satu negara misalnya. Ya. Jadi jangkauannya memang terbatas, tentu ini berarti tidak go internasional, tidak bisa untuk kalender Islam global, kalender internasional Islam tidak bisa. Ini kelemahan ru'yah. Hanya setiap bulan, di akhir bulan itu pun belum pasti. Apakah besok awal bulan atau akhir bulan, belum jelas. Yang terakhir, ru'yah menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah, ya jelas. Sedang wukuf di padang Arafah, di tempat lain haram puasa dan sebagainya. Di sini lagi Ramadan, lagi Idul Adha, sana puasa. Iya, berbeda. Ini karena tidak ada kepastian tanggal antara Mekah dengan Indonesia yang selisih sekitar 4 jam 5 jam. 4 jam 5 jam itu. Bisa jadi berbeda, nanti ada kasus ketika tahun 656 Masehi, 35 Hijriah terjadi perbedaan antara Syam dengan Madinah. Ya. Zaman itu, apalagi sekarang yang begitu cepat informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan maka umat Islam sekarang cenderung menggunakan hisab. Ya. Supaya ada kepastian. Ya, problem di ru'yah secara ringkas saya tuliskan seperti ini. Tidak dapat digunakan untuk menyusun kalender. Tidak dapat menyatukan penanggalan Komariah secara internasional. Jangkauan ru'yah terbatas. Maka ini perlu ada perubahan. Nah, kalau di Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, ini tidak saya bahas dulu. Kemudian dalil hisab juga nanti. Nah, ini kita akan bahas. Udah jam 7 ya, saya ringkas saja lagi. Bahwa selama ini kita menggunakan hadis seperti ini. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya. Wa in ghumma 'alaikum faqturulah. Kata ra'aitumuhu sendiri punya makna banyak. Kata faqturu lahu punya banyak makna. Dari 3 hadis ini, supaya cepat saya berikan paling tidak 3 makna. Pertama terkait dengan ra'aitumu. Ini bukan hanya melihat dengan mata, tetapi bisa melihat dengan ilmu.
banyak kalimat-kalimat yang bisa kita pakai, itu tidak berarti melihat dengan mata. Semakna dengan kata syahidah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini saya ringkas dari berbagai buku dengan berbagai artikel. Bukan kalimat saya ya. Yang pertama fakduru lahu, ini yang umum di kalangan ahlul ru'yah. Maka estimasikanlah ya di bulan yang sedang berjalan digenepi istiqmal 30 hari. Ini pemahaman yang pertama. Artinya hitunglah bulan Sya'ban dengan cara menggenapkan 30 hari. Dan ini yang sangat kuat. Saya kalau membaca itu pedes kupingnya itu panas. Bid'ah, hisab bid'ah dan sebagainya dengan berbagai dalil-dalil ya. Ya. Tapi kalau keilmuan pedes itu jadi obat, semangat jadinya untuk belajar. Nah, pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Ya. Nah, Indonesia otomatis. Indonesia kan Syafi'iyah. Sehingga masuk di sini. Tapi pendapat yang lain, fakduru lahu, itu artinya faqaddiru tahta asyhab. Anggap ia bulan atau sabit berada di bawah awan. Artinya sebenarnya ada, ya harusnya terlihat. Karena terlihat maka besoknya kan bulan baru, hanya tertutup awan. Kata lain, apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal, maka pada hari ke-29 akhir bulan, yaitu malam ke-30, pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. Jadi maknanya bukan hanya istiqmal 30 hari. Kata qadaro yakduru itu bisa berarti menyempitkan. Ayatnya banyak sekali saya tulis di situ yang berkaitan dengan kata qadaru yang artinya bukan sekedar lain arti ya. Tetapi juga bisa berarti menyempitkan. Ini di dalam Quran 13, 26, 17, 30 dan sebagainya. Pendapat ini pun banyak dianut oleh ulama-ulama Ahmad, ulama Hambali, kemudian juga beberapa sahabat Ibnu Umar. Ya, beberapa fuqaha sahabat, di antaranya Ibnu Umar. Artinya bukan sekarang saja, kalau Muhammadiyah kan hanya generasi organisasi yang lahir tahun 2012 ya. Kalau ini sudah fuqaha sahabat zaman tabi'in juga seperti itu, termasuk Ibnu Umar tentang hisab. Kata fakduru lahu bukan sekadar mengenapkan 30, bisa jadi bermakna sempitkan, cukupkan menjadi tanggal 29. Ini sudah imbang antara 30 dengan 29. Sehingga tidak bisa orang menganggap bahwa yang 30 benar, yang 29 salah. Karena ini ijtihad. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, makna yang ketiga adalah bisa jadi fakduru lahu adalah artinya lakukan hisab atau perhitungan. Ini diikuti oleh ulama Syafi'iyah, Abu Albas ya, Ibnu Asy-Syakhir juga. Artinya apabila hilal tertutup awan dan ada orang yang mampu melakukan hisab, menghitung, tahu manzilah-manzilah bulannya, dan dia bisa mengetahui bahwa ini bulan baru misalnya, maka dia sudah wajib puasa. Kalau dia sudah bisa menghitung, menghisab, dan tahu bahwa dengan hisabnya itu bisa ditentukan besok bulan baru, maka dia wajib puasa. Ini pendapat yang ketiga. Sekarang yang berkembang, kata fakduru lahu adalah 30 hari istiqmal. Padahal kalau dari buku-buku yang kita kaji banyak pendapat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, memang ini masalah sulit ya. Sekarang itu yang menjadi permasalahan adalah di sini nih. Perbedaan definisi hilal itu yang berbeda, kriteria yang berbeda. Ya. Kalau metode ru'ya, sabit bulan itu didahului oleh istima. Istima itu berkumpulnya garis edar antara bumi, bulan, matahari. Maka disebut istima, ngumpul satu garis. Bumi, bulan, matahari. Bumi, bulan, matahari ngumpul satu garis. Ya. Maka istima. Ya, istima yang bisa teramati dengan mata atau dengan alat secara langsung pada akhir bulan. Teramati ini kata kuncinya di ru'yah itu teramati dilihat oleh mata atau alat. Definisi hilal. Sedangkan seperti hisab istima qoblal ghurub seperti yang dianut oleh Persis Persatuan Islam, sabit bulan yang terbentuk sesaat setelah terjadi istima, baik maghrib hilal tersebut di bawah ufuk atau di atas ufuk. Jadi ketika istima sudah mendekati huruf, sebentar kemudian sudah tenggelam, bisa jadi atau masih di atas ufuk.
sabitnya. Ini istima qoblal ghurub walaupun sebelum maghrib mepet. Gak apa-apa itu. Ini persis seperti itu. Kemudian yang dianut Muhammadiyah, hisab wujudul hilal. Sabit bulan muda yang telah didahului oleh ijtima. Ijtima itu akhir bulan menjelang awal bulan. Ya, satu garis. Ketika maghrib posisi sabit bulan muda itu ada di atas ufuk. Ketika maghrib itu pas matahari tenggelam itu kan haram hukumnya sholat nih. Persis matahari tenggelam di bawah ufuk haram hukumnya sholat. Maka ditambah 3 menit 2 menit. Turun minus berapa? Baru itu masuk waktu maghrib. Saat itu bulan masih di atas ufuk, belum tenggelam bersama matahari. Jadi asal matahari tenggelam lebih dulu daripada bulan, maka sudah masuk besoknya tanggal baru. Ya, baik cahaya sabit bulan itu bisa dilihat ataupun tidak. Ini kriteria wujudul hilal. Tidak bisa disamakan dengan kriteria seperti yang pemberian anut imkan ru'yah, visibilitas hilal. Mungkin Oke. Kemudian yang keempat, hisab imkan ru'yah. Sabit bulan muda yang telah didahului oleh istima. Ketika maghrib posisi sabit bulan itu ada di atas ufuk, cahaya sabit bulan sudah bisa dilihat. Imkan ru'yah itu datanya berdasarkan data-data ru'yah selama ini puluhan tahun. Bahwa kalau ketinggian hilal sekian itu kemungkinan bisa dilihat. Jadi harus mengacu kepada data ru'yah. Itu imkan ru'yah. Sehingga mepet dengan ru'yah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kasus ini karena ini waktunya sudah mepet gitu. Kasus pada zaman Rasulullah. Ketika Quraib itu berangkat dari Madinah ke Syria, ke Damaskus, jaraknya 1051 km. 1051 km seperti Bali Banten itu. Sampai di sana satu Ramadan masuk di Syam. Dia bisa melihat hilal malam Jumat. Malam Jumat bisa melihat hilal di Syam. Kemudian perjalanan pulang ke Madinah 1 bulan. Sampai di Madinah ditanya oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ulama besar di Madinah. Kapan kalian melihat hilal? Malam Jumat. Sedangkan Ibnu Abbas melihatnya malam Sabtu. Ya, berbeda 1 hari. Maka Ibnu Abbas jelaskan bahwa kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa sehingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Pertanyaan Quraib, mengapa tidak mengikuti ru'yah Muawiyah sebagai khalifah? Maka Ibnu Abbas menjawabnya seperti lah kata amarana Rasulullah SAW. Ini sahabat memang seperti itu, apa yang dikatakan Rasulullah ya jalankan. Tidak seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Artinya kalau melihat hilal ya puasa. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Nah kalau dihitung, diteliti, ternyata memang betul, ini ditelusur. Kejadian itu ternyata terjadi, kemungkinan terjadi pada Rabu malam Kamis, bukan Rabu malam, kalau dihitung Rabu malam Kamis, tanggal 2 Maret 656 itu memang tidak bisa dilihat secara ru'yah. Karena ketinggiannya baru 0,4 derajat. Umurnya 12 jam sebenarnya, kalau sekarang mungkin bisa dilihat ya, walaupun atmosfer Indonesia kan cenderung basah, berawan. Ya. Kalau dicek dengan area visibility memang masih putih, itu not possible, tidak mungkin dilihat. Nah kalau dilihat pada malam Jumat di Syria, di Damaskus, memang betul bisa dilihat oleh Quraib dengan Muawiyah dan penduduk sana, karena tingginya sudah 15 derajat, tinggi sekali. Umurnya sudah 36 jam, elongasinya jauh antara bulan dengan matahari sudah 17 derajat. Wajar kalau Kamis malam Jumat itu bisa dilihat di Syam. Apalagi kalau malam Sabtunya tingginya sudah 26 derajat, ya ketok cetowelo tuh, tinggi sekali itu. Elongasinya sudah 29. Ya, menemukan 656 itu juga tidak mudah. Perkiraan kapan Ibnu Abbas melihat hilal kok bisa berbeda dengan yang di Syam? Ternyata memang di Syam itu malam Jumat dan di Madinah itu malam
Ini mestinya Madinah ya, Jumat malam Sabtu. Wajar mereka bisa melihat. Nah, ini seperti itu. Nah, yang kemarin 1 Ramadan 2 April warga Muhammadiyah, pemerintah Arab Saudi, Muslim Inggris, Muslim Amerika Utara dan Selatan dan 45 negara lainnya mengawali 1 Ramadan bersama pada hari Sabtu 2 April. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, Muhammadiyah sudah pasti kalau terkait dengan Ramadan, terkait dengan Syawal, memang Syawal ada kemungkinan prediksi awal Komariah ini berdasarkan data ketinggian hilal saat matahari terbenam menurut BMKG, ya, maka ada kemungkinan seperti ini. Syawal kalau kita 2 Mei, kalau pemerintah 3 Mei, Saudi insya Allah 2 Mei. Untuk Idul Fitri ya, kemungkinan sebenarnya Indonesia ada potensi 2 Mei karena di daerah Sumatera sudah sekitar 5 ketinggiannya ya, 5 atau berapa saya lupa itu, karena kan pakainya kriteria 3 derajat sama 6,4 elongasi itu. Kalau lebih dari 3 berarti sudah bisa masuk, cuma elongasinya kurang dari 6, baru 5. Ada kemungkinan bisa sama 2 Mei-nya, ada kemungkinan, tapi Saudi 2 Mei, ini prediksi. Dzulhijjahnya Saudi 10 Juni sama dengan wujudul hilal, sedangkan yang kriteria NU ini 30 Juni, Mabim 30 Juni, Mabim yang baru, kriteria pemerintah yang baru 364, 3 derajat itu ketinggian, 6,4 itu elongasi, jarak bulan dengan matahari 1 Juli. Lah Dzulhijjahnya, Idul Adhanya, kalau wujudul hilal 9 Juli, hampir sama nih 9 Juli, tapi yang Mabim baru, kriteria pemerintah yang baru 10 Juli. Kemungkinan Saudi 9 Juli. Ini saya singkat karena waktunya sudah mepet Pak Bu. Dan ini sebenarnya bisa kita kaji lebih dalam lagi secara teknis tapi ya. Dan mudah-mudahan sih nanti 2 Mei-nya bersama semua. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mendalami silahkan, ini referensi saya yang saya baca terkait dengan penentuan awal bulan Komariah, dan Bapak Ibu bisa lihat di s.id literasi Muhammadiyah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Kasmi yang sudah memberikan materinya. Mungkin dari jamaah yang ada di sini maupun yang di room Zoom ada ditanyakan, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Yang di Zoom, baik Ustadz Kasmi, sambil menunggu jamaah yang lain, terkait sering terjadi perbedaan ini ya. Jadi ini kan lebih cenderung pada kriterianya begitu ya. Jadi ada kalau di Muhammadiyah menggunakan judul hilal, kemudian tadi di Persis ada hilal qabla syuruk ya. Kemudian qoblal ghurub, maaf, qoblal ghurub. Kemudian di pemerintah itu kriteria minimalnya adalah imkanur ru'yah ya, kemungkinan dini. Ini sehingga kita juga sering mendengar ketika ada sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian pada sisi lain kita mendengar ada yang sebenarnya sudah melihat hilal. Ya, mungkin kayak tahun berapa saya lupa itu, misalkan pemerintah menggelar sidang isbat, ada sebagian umat Islam yang melakukan pengapungan atau ru'yatul hilal. Tahun berapa itu di Cakung, saya mendengar kabar itu sudah tampak hilal, tapi oleh pemerintah itu ditolak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang kita pahami kan ketika ada yang melihat hilal maka puasalah gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
ini ramai kan ketika Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Padahal di bulan-bulan yang lain juga ada yang berkaitan dengan ibadah. Meskipun itu sunnah, misalkan ibadah saum ayyamul bid itu kan 13, 14, 15. Kalau sementara kalender yang digunakan juga kalender yang sudah disusun dan saya yakin itu berdasarkan hisab juga begitu. Tetapi untuk yang Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu seolah-olah harus ru'yatul hilal gitu. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, memang betul bahwa yang menggunakan kriteria berbeda, yang sekarang ini yang berbeda adalah wujudul hilal. Dari Muhammadiyah, berapapun tingginya, asal istimak qoblal ghurub, kemudian pas masuk ufuk bulan masih di atas, walaupun 0 derajat, itu sudah masuk bulan baru. Kenapa? Karena waktunya bergulir. Detik, Bapak Ibu, kalau kita secara kasar menghitung, setiap 1 jam, kenaikan hilal itu setengah derajat. Kalau sekarang nanti maghrib 0, besoknya kurang lebih berapa? 12 derajat, sudah tinggi. Sehingga sebenarnya berjalan terus seperti ini. Kalau sudah di hidayat, sama seperti geraknya detik, ya, tek. Kalau jamnya kan nggak bergerak, tapi kalau detiknya bergerak terus, itu yang disebut ketinggian hilal selalu berjalan setiap 1 jam rata-rata setengah derajat. Sehingga kalau sekarang 0, maghrib 0, besok maghribnya itu sudah 12 derajat. Lah pemerintah mematok persis itu menggunakan imka ru'yah. Imka ru'yah itu hisab, tetapi dengan kriteria yang berbeda dengan wujudul hilal. Kalau wujudul hilal asal istimak qoblal ghurub, sudah terjadi istimak yang pertama, yang kedua istimaknya qoblal ghurub, yang ketiga positif di atas walaupun 0. Ketinggian hilalnya walaupun 0 sudah masuk. Tapi kalau imkan ru'yah sama-sama hisab, tetapi kriterianya berbeda. Kriterianya adalah mendasarkan pada data-data ru'yah sekian puluh tahun, bahwa kemungkinan bisa dilihat kalau ketinggiannya sekian. Kalau dulu 2 derajat ketinggiannya, kemudian elongasinya 3 derajat, umurnya 8, 2, 3, 8. Ini kriteria yang dulu. Mulai tahun 2002, pemerintah menganut kriteria baru. 3 derajat ketinggian hilal, jadi ketika matahari masuk, bulan masih di atas ufuk 3 derajat. Tapi jarak bulan dengan matahari minimal 6,4 derajat yang sekarang. Ini sama mendekati kemungkinan bisa diru'yah. Jadi sebenarnya saya sampai ngomong begini, yang menjadi masalah adalah bisa kemungkinan dilihat, ini artinya ru'yah. Mereka enggak terima. Saya bilang angka 3 derajat dan 6,4 itu tidak mungkin ada kalau tidak ada data ru'yah. Ya saya bilang ini sama dengan ru'yah. Karena 3 derajat itu kan syarat bisa diru'yah. 6,4 kan elongasi jarak bulan matahari syarat diru'yah. Maka sebenarnya imka ru'yah itu pura-puranya hisab, tapi sebenarnya hatinya condong cinta kepada ru'yah. Saya bilang begitu, marah mereka seperti itu. Saya bilang itu pura-pura itu. Ya guyon, karena ini di sosial media ya, kita diskusi terus dengan mereka yang ahli juga. Tapi saya bilang itu pura-pura mencintai hisab, tetapi sebenarnya mereka sudah selingkuh dengan ru'yah. Saya bilang begitu. Karena tidak mungkin data 3 derajat 6,4 kalau tidak ada data ru'yah. Jadi memang betul data sekian puluh tahun. Maka karena itu visibilitas hilal, kalau tidak memenuhi syarat itu pasti ditolak walaupun bisa dilihat. Maka saya bilang, saya coba mancing di sosmed, percuma pakai ru'yah ngentek kayak duit tanggal 29 karena pasti ditolak. Marah mereka seperti itu. Saya cuma mancing. Ya. Karena memang ya sebenarnya ru'yah penting juga untuk bisa menguji ya kadar keakuratan dari hisab, penting. Kalau itu hanya untuk guyon saja. Artinya bahwa apa yang dilakukan, walaupun kemarin FPI itu di Cakung bisa, tapi kesaksiannya ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria pemerintah 3 derajat 6,4. Siapapun yang mengaku walaupun demi Allah tidak akan bisa diterima dengan kriteria 3 derajat 6,4. Nah Saudi beda lagi banding ru'yah. Tapi tentu kita akan
menghormati semua ijtihad, karena ijtihad itu adalah bagian daripada usaha di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merendahkan dan kita tidak peduli dengan NU Muhammadiyah, tidak peduli. Tapi dari sisi keilmuan, maka masing-masing itu adalah ijtihad. Monggo yang memang posisinya lebih mantap di hisab ya silahkan, tetapi juga monggo kalau yang di ru'yah atau menurut pemerintah juga silahkan, karena menurut pemerintah juga menurut saya akan sulit untuk bisa menyatukan karena masing-masing berdiri pada dalil yang kokoh antara ru'yah dengan hisab. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan lain ya? Cek. Mungkin ada pertanyaan yang dari jamaah yang dari Zoom maupun yang hadir di secara offline. Saya persilahkan. Mungkin saya cukup untuk sesi tanya jawab ini. Selanjutnya ada beberapa pengumuman dari tim kajian. Yang pertama, info pengajian Ahad pagi hari ini 10 April 2022 terkumpul sebesar Rp565.000. Semoga amal ibu bapak diterima oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, selanjutnya kami mengajak bapak ibu jamaah untuk mengikuti kajian Ramadan menjelang berbuka untuk hari Senin, Kamis, Jumat dan Selasa, Jumat, Ahad dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Patemon, insya Allah free takjil. Yang ketiga, pengajian Ahad pagi selanjutnya tanggal 17 April 2022 dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Patemon pukul 6 dengan pembicara insya Allah Ustadz Gani Muhtada, dan dimohon bisa datang tepat waktu. Selanjutnya, malam tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan malam nuzul Quran, sehingga akan diadakan peringatan nuzul Quran yang akan diselenggarakan di Masjid At-Taqwa Patemon. Kemudian, Bapak dan Ibu yang terhormat, karena sudah masuk bulan Ramadan, kami mengajak jamaah untuk selalu meningkatkan amal saleh dan berinfak atau berzakat melalui Lasismu Gunung Pati 2. Beberapa program dari pimpinan cabang dan pimpinan Aisyah dan Ortom yang diselenggarakan adalah pembangunan sumber masjid, bakti sosial, dan program takjil. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi bisa menghubungi admin Lasismu. Selanjutnya, dari Bapak Ibu yang ingin menghitung zakat mal tahunannya, Lasismu dapat membantu menghitung zakatnya sesuai dengan pedoman Tarjih Muhammadiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini Zoom-nya sudah keluar, yang di Zoom kami tidak bisa menyapa dan mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu jamaah yang rawuh di Masjid Tarbiyah. Kami